One, two, three. Halo Langsep, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membuat podcast yang bertema tentang lingkungan. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, lebih baik kita kenalan dulu nih. Nah, di sini ada aku Vincent Devin dari 11 IPS 3 dan ada Kristo dari 11 IPS 2. Dan ada Aryo dari 11 IPS 1. Dan ada Farel dari 11 IPS 3. Dan saya terakhir Luna, 11 IPS 2. Nah, ini kan udah kenal ya. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya masuk podcast. Nah, toh gimana sih hubungannya usaha-usaha mewujudkan gereja yang Katolik dan kudus dengan lingkungan toh? Jadi menurut aku, gereja yang Katolik dan kudus itu hubungannya sama lingkungan adalah lingkungan hidup di sekitar kita merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus merawat dengan baik dan lingkungan berkaitan erat dengan sifat-sifat gereja. Karena dalam melakukan sesuatu, jangan hanya dengan perkataan, tapi juga dilakukan dengan tindakan seperti gereja yang kudus dan Katolik. Nah, kalau gitu, yuk kamu bisa nggak ajak orang-orang atau ceramah sedikit untuk menjaga lingkungan dan dalam hal apa itu yuk? Atau cara untuk mengajak itu gimana yuk? Jadi, sepengetahuanku, cara untuk mengajak orang lain nggak hanya dari perkataan doang, tapi harus ditunjukkan melalui tindakan juga. Bisa-bisa melakukan kampanye membersihkan lingkungan. Oh wow, seharusnya masyarakat dapat memahami dengan mencintai lingkungan ya. Iya Farel, nah jika kita udah mengajak masyarakat membersihkan lingkungan ini, tapi banyak ya yang masih belum mau, masih nggak sadar gitu. Gimana menurut kamu, Vin? Nah, harusnya setiap warga negara Indonesia memiliki rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Dengan mencintai lingkungan, kan sama juga kita dengan memiliki rasa nasionalisme. Jadi, dengan orang yang masih tidak peduli dengan lingkungannya dan lebih mementingkan dirinya mereka sendiri, maka mereka tidak memiliki jiwa nasionalisme dan tidak mencintai negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Oh iya Lun, dalam melakukan usaha, kita dapat memanfaatkan berbagai sumber daya. Nah, caranya memanfaatkan sumber daya sama menjaga lingkungan sekitar tuh gimana ya Lun ya? Tentu saja kita memanfaatkannya dengan cara manusia, yaitu mengolahnya hingga bisa digunakan dengan layak. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau dengan keberagamannya masing-masing. Seperti kota Malang ini, Malang memiliki banyak kuinginkan. Di antaranya yaitu kue putu, sego resek, cuimi, ketan susu, orem-orem, dan masih banyak lagi. Dari berbagai macam keunikan tersebut, orang-orang sekitar Malang menjadikannya sebagai peluang untuk membuka usaha. Wow, banyak sekali ya. Gak heran Malang terkenal. Oh gitu. Oh, jadi gitu. Nah, di Indonesia kan ada berbagai macam flora dan fauna nih. Apalagi banyak hewan dan tumbuhan otentik atau unik. Nah, kita sebagai masyarakat biasa gimana caranya kita bisa membantu menjaga lingkungan sekitar dan tidak mengancam flora dan fauna tersebut? Nah, pastinya banyak cara. Namun, masyarakat juga harus sadar dong akan banyaknya flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Caranya adalah contoh saja, flora atau hutan. Kita bisa menjaga hutan dari pembuatan pabrik dan lainnya. Juga membuat hutan jadi hutan lindung. Jika melakukan penebangan, harusnya juga kita wajib melaksanakan reboisasi. Dan untuk fauna, kita harus kurang-kurangin tuh yang namanya eksploitasi dan pemburuan liar. Karena banyak fauna yang ada di Indonesia yang masuk golongan hampir punah loh. Nah, gini warga Langsep. Jadi kita tuh harus menjaga lingkungan. Dengan cara menjaga lingkungan aja kita sudah sama dengan mencintai tanah air kita. Betul tidak, Lud? Iya, bener banget, Fit. Nah, jadi kita harus saling menjaga tanah air kita dari sampah segala macam itu yang juga mencemari lingkungan. Hai, sebelum kita pisah, nonton video ini dulu yuk.
Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Dahulu pantai ini bagai surga. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Tanda-tanda pemanasan global sudah nampak. Perubahan iklim dapat membuat ikan-ikan ini punah. Laut dan samudera di dunia sedang memanas. Indonesia resmi menjadi tempat sampah negara-negara maju. Loh. Parah banget ini. Ini mah parah banget sih. Lingkungan kita udah nggak kayak dulu lagi sih. Tuh lihat banjir di mana-mana, sampah di mana-mana. Ini yang buat Indonesia itu semakin jelek, semakin tidak sehat juga. Nah, tapi tenang dulu teman-teman ya, yang mendengar ini harus tenang. Kita punya beberapa cara. Nah, ini mungkin Aryo bisa jelasin nih cara-caranya nih gimana nih. Pertama, menerapkan prinsip 4R. Prinsip tersebut diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah bisa berkurang. Yang kedua adalah reboisasi. Hutan adalah paru-paru dunia. Untuk itu, jangan pernah merusak hutan yang ada. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Demikian tadi beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Tapi kembali lagi, semua ini bergantung dengan kesadaran kalian masing-masing. Sekian dari kami ya. Semoga kalian menikmati dengan baik, dengan jelas, dan dengan paham. Jika kalian sudah jelas, kalian harusnya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sehat. Jika sudah paham juga kami yang keluar, semoga kalian bisa menikmatinya. Terima kasih.